Jumpa lagi untuk kelanjutan transistor yang kemarin ya Pak Bos. Kemarin kita menunjukkan transistor KW atau palsu tipe MJL, dan kini kita akan tunjukkan transistornya MJL tetapi tipenya berbeda. Ini tipenya lebih baik, lebih bagus, dan ini adalah yang tipenya original. Jadi kita akan lakukan analisa tanpa memecah transistor agar kita bisa mengetahui itu asli atau palsu. Nah, kita di sini sudah kita siapkan transistor. Saya bukan bakul komponen, saya bukan penjual komponen, tetapi saya kalau beli komponen ya harus pilih-pilih, tidak sembarangan untuk sebuah daya ampli yang besar. Karena ampli kelas H itu harus pakai kualitas transistor yang baik. Nah, ini kalau dari segi fisik dari kemarin itu sama-sama bagus ya. Jadi ada kotak mengkilap hitam dan sama persis intinya dengan yang kemarin. Cuma ada bedanya, nanti saya beritahukan di akhir video perbedaannya. Simak sampai mentok, videonya cuma 5 menit. Jadi agar penggemar channel Bandar Power mendapatkan wawasan yang baik untuk memilih komponen dan bisa bermanfaat untuk Anda agar tidak buang-buang uang saat membeli komponen. Karena penjual satu dan penjual lainnya itu pastilah berbeda-beda soal menjual sebuah komponen. Ini baru komponen ya. Besok kita akan ulas pendingin tipe build up. Jangan salah beli, karena di pasaran itu ternyata banyak macamnya ukurannya, jadi tidak sesuai standar yang kita jual PCB-nya ini, jadi ukurannya berbeda. Dan penjualnya sayangnya itu dari macam-macam penjual saya tanya ya jawabannya seolah-olah terkesan menutupi. Nah, kita akan analisa bahwa ini adalah jenis MJL transistor yang asli. Harganya lebih mahal daripada MJL tipe 21193, 21194. Dan untuk kualitasnya transistor yang tipe ini adalah lebih bagus, lebih baik, dan phasesnya lebih tinggi daripada MJL 2119394. Perhatikan tipenya ini. Tipenya ini MJL 1302A dan MJL 3281A. Ini jauh sangat lebih bagus. Dari segi kualitas, segi harga ini lebih mahal. Lihat. Dari fisiknya intinya kalau sepintas itu sama persis dengan yang kemarin kita bongkar, tapi yang kemarin itu saya sudah tahu kalau itu palsu. Karena saya hanya iseng saja membeli demi pelanggan saya, agar pelanggan saya mengetahui sebuah transistor KW dan palsu. Jadi kita akan ulas satunya. Ini semuanya mempunyai bodinya itu dop semua ya. Nah, jadi ini bodinya dop, kakinya seperti ini. Bentar, ini belum fokus. Ini bodinya dop, intinya semuanya full dop. Nah, seperti ini, lihat. Dan bagaimana cara mengetahui bahwa ini adalah transistor asli? Perhatikan baik-baik dari kerapiannya, jelas berbeda ya. Bahwa kita menganalisa transistor asli dan KW itu dari pertama kerapian fisik. Ini fisiknya sangat rapi, sangat bagus. Harganya sih ini dulu saya impor sendiri langsung.
tidak membeli dari pedagang di Indonesia. Lihat, ini ada setengah lingkar. Wah, ini belum fokus. Nah, kita cari yang fokus dulu gambarnya. Ini kita cari tandanya di sini nih. Setengah lingkar ini paham kan? Kanan kiri ini ada setengah lingkar besi. Sebentar. Ya. Mengetahui originalnya dari sini ya, tanda besi kanan kiri ini. Berat. Tanda besi kanan kiri ini dia sangat rapi, dia tidak ada yang tertutupi. Dia setengah lingkarnya itu sangat rapi sekali antara kanan dan kiri. Jadi besinya itu tidak ada yang tertutupi sama bodi hitamnya seperti ini. Jadi kelihatan jelas ya, ini kanan kiri besinya sangat rapi sekali, bagus. Nah, kelihatan. Kalau yang KW itu besinya ini kelihatannya kecil, tipis sekali ya, tidak sebesar ini. Jadi kalau yang KW itu besinya ini dia ketutup, terkadang tidak rapi atau acak-acakan dia. Kalau ini sangat rapi sekali antara kanan kiri bodi besi putihnya itu. Jadi di sini kita bisa menganalisa bahwa ini adalah transistor asli. Dan jika Anda tidak percaya ya boleh dibongkar kalau ini asli atau ini palsu. Boleh dibongkar tapi harus ada duitnya. Tetapi saya beri jaminan bahwa ini adalah asli original karena ini dari seller onsemi-nya langsung saya ordernya dulu. Ordernya saya dulu ya lumayan mahal tapi kan original. Daripada beli yang KW mahal, KW nggak bisa dipakai, yang rugi siapa? Ya Anda sendiri. Jadi cara mengetahuinya dari kupingan kanan kiri ini setengah lingkar ini dia kelihatan dari jauh juga sudah kelihatan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lihat. Seperti ini. Ini untuk daya besar ya. Ya untuk power 3 step yang tegangannya sampai 150 AC pakai MCL ini sangat bagus. Kalau masih 130 AC itu ya pakai 5200 ya sudah bagus. 5200 yang bagus pun harganya murah, enggak sampai 20 tuh, enggak sampai 28.000 sudah sangat bagus. Intinya ikuti saran dari saya bahwa mana yang harus dipakai dan mana yang tidak. Karena saya akan merekomendasikannya kan untuk Anda, karena Anda pakainya kan kit dari saya. Tidak mungkin saya itu memberi arahan yang menjerumuskan, kan enggak mungkin. Itu bukan saya. Jadi seperti ini. Sangat rapi sekali. Cukup paham kan? Jadi jelas. Cukup ini saja. Nah, ini PCB-nya ini Plaza 35 cm ini yang oranye ini, tipenya HR9002. Bisa sampai 130 AC ya, ini suplainya 2 step. Nah, 130 AC itu kalau buat murni ya itu tanpa ada kebohongan publik. Kita bicaranya soal power ampli kita jujur karena kita boleh dites dimanapun tempat. 130 AC itu jika diukur pakai tegangan rumah dengan tegangan arus PLN yang 220 itu terkadang dia bisa turun sampai 210, 208. Itu bisa keluar 2000 watt ya, 130 AC itu. Tetapi kalau cuma suplainya 100 AC, 110 AC, kalau wattnya sampai 2000 watt ya jangan percaya kalau pakai listrik rumah, ini mustahil. Itu jelas bohong besar itu. Kalau soal power ampli lebih baik jangan bohong lah. Buat apa bohong? Bohong nanti kalau diuji nggak berani. Kalau diuji secara nyata. Jadi kita itu memperhitungkan arus dropnya ya, jangan kita hitungnya itu tanpa drop. Kalau dihitung tanpa drop ya mustahil, karena sebuah daya itu dia
menarik arus. Jadi sesuatu daya jika ditarik arus itu pasti dari sumbernya ada drop, tidak mungkin tidak drop, seperti itu. Apalagi pakai listrik rumahan, ya pasti drop naik. Kalau ini HH 10.000 itu yang ready, PCB nya warnanya hijau ya. HH 10.000 ini sampai 130 AC. Kalau diukur dengan listrik yang drop itu keluar 2000 watt. Kalau listriknya tidak drop itu bisa 2400 watt. Itu kalau tidak drop ya, karena kita bicaranya soal drop dan tidaknya itu harus kita berikan toleransi ya, jangan kita hitung seenaknya sendiri. Nah, kalau ini saya ngukur itu bisa keluar 100 AC, bisa saja, tapi kan ampernya kecil. Nah, seperti itu. Ini saya ukur kemarin itu loadnya dia outnya 85 AC, tapi kan ampernya besar sampai 25 ampere. Anda pilih mana? Hanya mampu di 18 ampere atau pilih yang 25 ampere. Nah, seperti itu. Kalau saya jelas pilih yang ampernya besar, karena ampere besar itu menunjukkan pengukuran bahwa dia bebannya itu kecil gitu. Kalau cuma 18 ampere keluarnya 19 ampere itu nggak sampai 4 ohm Pak Bos ngukurnya. Itu di atas 4 ohm, bisa jadi 7 ohm atau 8 ohm. Tapi outputnya AC dia akan besar, bisa 90 AC, 95 AC. Tapi ampernya kecil, itu tidak ada 4 ohm pengukurannya. Saya tegaskan lagi bahwa pengukuran ampernya di bawah 20 ampere, outnya 90 AC itu jelas tidak ada di 4 ohm jika pakai 130 AC. Jadi harap dicerna, karena Anda pilih orang yang memberikan ulasan yang benar atau ulasan yang hoax. Jadi itu nanti untuk bekal diri Anda di masa mendatang untuk menganalisa sebuah power ampli. Jadi Anda harus mendapatkan pemahaman yang benar untuk bekal keilmuan elektronika. Jika bekal Anda salah, Anda akan tersesat seperti itu. Karena ilmu yang salah itu tidak bisa diterapkan. Dan Anda itu harus dewasa menilai sesuatu, mana yang real dan mana yang hanya iseng-iseng tebar watt. Karena sebuah amplifier itu wattnya tidak bisa ditipu ya. Jadi kita bisa menganalisa. Meskipun itu tidak pakai apa ya, kita bisa menganalisa watt power itu meskipun tidak diukur atau tanpa dicoba. Itu pun bisa kita hitung pakai VCC-nya, dia pakainya berapa, seperti itu ya. Jadi jangan terburu-buru percaya dengan watt besar. Anda harus memperhitungkan, memperhatikan VCC yang dipakai. Jika VCC yang dipakai kecil, misalkan 100 AC, 110 AC, itu wattnya tentu itu di bawah 1800 watt ya. Tidak akan sampai 2000 watt ataupun lebih. Kalau VCC-nya pakai 90 AC itu outnya di sekitaran 850 atau 900 watt. Jadi estimasi perhitungan itu adalah kita memperhitungkan drop arus ya. Tidak serta-merta kita memperhitungkan itu tanpa drop arus, seperti itu. Jadi saya tetap akan selalu menegaskan soal watt power, karena belum ada yang bicara soal watt power lebih mendalam seperti ini. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang akan saya sampaikan atau penyampaian tentang power di berbagai apapun. Jadi sebuah daya amplifier itu bisa dibuat bagus dengan komponen aktif yang pilihan, seperti itu. Atau membeli IC atau membeli apa. Kalau membeli IC yang katanya mahal itu kita harus merujuk pada rekomendasi pabrik. Dari sana dia itu mengeluarkan dengan harga berapa di negara yang mencetaknya sana. Jika sudah menyeberang negara tentu harganya bisa 4 kali lipat lebih mahal.
Kalau harganya lebih murah, yaitu kita perlu waspada karena biaya masuk dan pengiriman dari luar negeri itu otomatis sudah mahal. Jadi sudah tidak mungkin lagi akan jauh lebih murah. Pasti 4 kali lebih mahal. Jadi harus cerdas membeli, harus cerdas menilai penjelasan mana yang bisa diterima dan mana yang tidak masuk akal. Seperti itu ya. Jadi soal penggemar rakitan jangan mundur, saya akan mendukung Anda soal rakitan. Apapun powernya saya akan siap mendukung. Kita berkreasi. Oke, cukup. Terima kasih. Jangan lupa itu ditunggu like, komen, agar channelnya cepat mendapatkan pundi-pundi amal. Oke.